Oke, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu ya. Pada hari ini kita masuk di modul 9. Di modul 9 ini kita akan membahas tentang prosedur. Tujuan praktik dapat membuat prosedur dan mengimplementasikan pada program utama. Deskripsi 1. Prosedur adalah modul program yang melakukan suatu tugas spesifik yang hasilnya dapat diamati setelah semua instruksi di dalamnya selesai dikerjakan. Lalu yang kedua, pendeklarasian prosedur. Di dalam prosedur itu harus terdapat nama prosedur, nama konstanta, peubah atau variabel, tipe data, aksi yang dilakukan oleh prosedur. Lalu ada notasi algoritmik ya, di mana ada prosedur, nama prosedurnya apa, lalu parameter. Lalu di sini ada kondisi awal, itu keadaan sebelum prosedur dilaksanakan, lalu ada kondisi akhir, keadaan setelah prosedur dilaksanakan. Lalu ada deklarasi ya. Deklarasi ini berisi semua variabel, konstanta, dan tipe data yang digunakan. Lalu yang ketiga itu mendefinisikan prosedur. Setiap prosedur itu mempunyai nama unik ya. Nama prosedur itu sebaiknya diawali dengan kata kerja aktif, karena prosedur itu berisi aktivitas melakukan sesuatu. Contoh, prosedur hitung luas, prosedur cari maksimal, lalu ada prosedur inisialisasi, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu notasi algoritma untuk mendefinisikan prosedur, di mana ada prosedur, nama prosedurnya apa, lalu ada spesifikasi prosedur berisi penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh prosedur. Lalu ada deklarasi ya, itu semua nama yang dipakai di dalam program dan hanya berlaku lokal di dalam prosedur didefinisikan di sini. Lalu ada algoritma, itu badan prosedur yang berisi urutan instruksi. Lalu yang kelima itu ada pemanggil prosedur, di mana ada program, ini contoh program persegi panjang. Contoh program pemanggil prosedur hitung luas persegi panjang. Lalu ada deklarasi ya, prosedur persegi panjang menghitung luas persegi panjang dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Lalu algoritmanya sini ada mulai menghitung luas persegi panjang, lalu hitung luas persegi panjang, pemanggil prosedur, lalu selesai. Ini ada contoh program ya, program prosedur tanpa parameter. Ini kita langsung saja ke contoh codingannya. Prosedur tanpa parameter, di sini ada biasa header ya, kita tahu header stdio.h. lalu di sini itu kita lihat pertama kali adalah void ya. Di sini void ini artinya kosong ya, yang berarti prosedur tidak mengembalikan suatu nilai. Lalu di sini di sebelah void ini ada daftar nama. Nah, ini adalah nama si prosedur, di mana nama prosedur ini itu akan kita panggil lagi di program mainnya ya, di program utamanya. Nah, jadi di sini kita panggil lagi daftar nama ya, prosedur daftar nama itu nanti akan mencetak kembali nama dari nomor 1 sampai 3 ya. Kita coba langsung run saja. Nah, jadi dia menampilkan kembali nama 1 Ani, 2 Santi, 3 Rudi. Oke, selanjutnya itu kita ke unit ya. Di sini ada contoh prosedur ya, atau bisa dikatakan dengan parameter. Jadi untuk prosedur ini dia ada memiliki 2 program ya, dimana satu itu untuk ini ya, nyimpen rumusnya ya, kita katakan saja unit ya. Unit ini untuk deklarasi atau kita menyimpan rumus, itu biasanya dinamakan dengan file nama prosedur.h ya. Ini prosedurnya ya, kita katakan ini prosedurnya. Ini bisa disimpan dalam file.h ya. Lalu untuk program yang menjalankan itu atau program mainnya itu biasanya disimpan dengan nama program.cpp. Kita langsung ke codingannya saja. Sudah siap, karena ini sebuah prosedurnya ya, dimana di sini ada header stdio.h, ada connya, lalu ada define ya, define p 3,14. define ini fungsinya itu untuk mendeklarasikan variabel ya dengan nilai, dimana si p ini nilainya adalah 3,14. Langsung saja, di mana prosedur ini isinya adalah rumus ya, rumus dari si luas persegi dan luas lingkaran, di mana untuk luas lingkaran itu ada deklarasi, ada variabel p dengan tipe data integer, lalu tipe data integer itu variabelnya l ya. Sini ada rumusnya, luas sama dengan panjang kali lebar atau p dikali l ya. Sini yang kedua ada rumus luas lingkaran sama. Jadi si P ini tadi kan sudah dideklarasikan di sini ya.
Jadi nilai untuk CP ini 3,14 ya. Jadi nanti ketika kita ngeran itu kita tinggal masukkan si R atau jari-jari. Nah di sini ada program utamanya. Jadi ini program untuk menjalankannya saja, dimana untuk menjalankan program ini kan udah ada rumus, ini kan menghitung luas persegi. Jadi untuk luas persegi itu rumusnya sudah ada di sini. Gimana cara kita manggilnya? Di sini kita pakai header ya. Kita pakai header unit.h. Jadi kita memanggil si ini program ini. Kita coba run ya. Nah di sini jadi kita ngerannya di program utamanya, kita masukin lebarnya, bisa kita masukin 6, terus tingginya kita masukin 4, hasilnya 24,00. Kita karena tadi di program prosedurnya kita pakai float ya untuk menghitung luas persegi dan lingkaran. Nah di lingkaran ini kita cukup memasukkan jari-jari saja, jadi dia langsung muncul 153,86. Jadi untuk melihat ya dari keterkaitan keduanya ini itu adalah di sini ya juga ya, dimana di sini ada float luas persegi ya. Jadi ini dipanggil kembali di program utamanya di rumusnya ya. Jadi kita di sini tinggal masukin panjang sama lebarnya saja. Jadi nggak dibuat jadi sebenarnya panjang kali lebar, bukan ya. Nah kalau misalnya saya coba ganti di sini ya, saya ganti jadi luas segitiga, dia bakal error ya, karena di program prosedurnya dia pakai luas persegi, terus saya ganti sini pakai luas segitiga. Kalau saya coba run itu hasilnya kan error. Nah gimana nggak error? Berarti kita harus mengganti di sini. Kita copy aja ya. Kita harus mengganti di sini menggunakan luas segitiga seperti ini ya. Terus kita coba run lagi. Nah dia masih error. Kenapa masih error? Karena di sini tadi belum kita simpan ya. Kita harus simpan ini di oke saja, lalu kita jalankan di sini. Nah hasil bisa jalan ya, karena sudah disimpan tadi. Nah kalau misalnya kita ganti lagi ya luas persegi, kita run, error ya, karena di sini namanya bukan luas persegi. Nah kita run lagi. Nah error kan, karena di sini tadi kita belum menyimpan, jadi kita harus simpan dulu seperti ini ya. Nah kita coba jalankan kembali dan jalan ya hasilnya. Kita masukkan lagi ya angkanya, masukin 4, terus kita masukin jari-jarinya. Nah hasilnya, jadi kesimpulannya itu ya, prosedur itu ada memiliki dua program ya biasanya, yaitu ada program utama, lalu si program untuk pendeklarasian rumus-rumusnya itu ya di sini. Ini prosedurnya ya. Lalu di sini ada program main atau menjalankannya. Biasanya itu untuk yang prosedurnya itu ya, saya ingatkan kembali, biasanya disimpan filenya dengan nama file, sebenarnya bebas ya nama filenya, yang penting ada .h-nya. Lalu untuk si program menjalankannya itu dia pakai .cpp. Kita lanjut. Oke, selanjutnya ini ada persoalan. Teman-teman bisa jawab ya. Yang nomor 1 itu buat hitung volume bola ya. Jadi di sini nanti rumus volumenya, lalu di sini pemanggil atau pengisian nilai-nilainya saja untuk si volume. Dan selanjutnya itu tampilkan hasil prosedur di unit. Nah, berhubung ini tadi ada beberapa programnya salah ya, nanti untuk yang benarnya saya taruh di deskripsi YouTube. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, tugasnya hanya programnya saja, flowchart dan pseudocode-nya untuk belajar. Oke, saya cukupkan. Selamat pagi dan terima kasih.